Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar itu terdiri dari 4 macam teori. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitivisme, yang ketiga teori belajar humanistik, dan yang keempat teori belajar konstruktivisme. Di sini saya akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Menurut saya, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar ini mengandalkan hasil tanpa memikirkan prosesnya seperti apa. Jadi, yang penting adalah hasil. Ada beberapa kelebihan dari teori belajar ini. Yang pertama, dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar, karena ini sangat mengutamakan atau mengandalkan hasil. Nah, yang kedua, membantu membangun konsentrasi individu. Pada teori belajar behavioristik ini, guru harus aktif terhadap siswa. Jadi, guru harus banyak memberikan rangsangan dan juga stimulus kepada siswa. Bisa dengan cara memberikan reward atau penghargaan, ataupun memberikan punishment atau hukuman. Jadi, ketika ada yang mendapat hukuman, pasti yang mendapat hukuman itu akan memberikan konsentrasinya kembali terhadap materi. Misalkan, ada guru sedang menulis di papan, kemudian ada siswa yang membuat gaduh di kelas. Nah, jadi guru itu bisa menunjuk siswa tersebut untuk menjawab sebuah pertanyaan. Dan dari hukuman yang diberikan guru tersebut, siswa itu jadi sadar, bahwa ternyata kalau ribut akan mendapatkan hukuman. Nah, begitu juga dengan reward. Kalau misalnya ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru bisa memberikan tepuk tangan atau pujian secara langsung, atau memberikan sebuah coklat misalnya. Nah, itu juga bisa membuat siswa lebih berkonsentrasi atau bisa menjadi contoh bagi siswa yang lain. Kalau saya bisa menjawab pertanyaan, pasti saya akan mendapat itu juga. Hal ini bisa memberi motivasi kepada siswa. Ternyata teori belajar behavioristik ini juga memiliki kekurangan, yaitu lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Yang penting hasilnya daripada prosesnya. Entah itu dia mengerti atau hanya menghafal, yang penting hasilnya. Ya, jadi sebenarnya ada kekurangannya. Kalau hanya mengutamakan hafal. Baiklah, saya Indah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme. Apakah teman-teman tahu teori belajar kognitivisme itu apa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Teori belajar kognitivisme itu adalah proses interaksi diri individu dengan lingkungannya, dan itu terjadi secara terus-menerus selama hidupnya. Di sini saya akan menjelaskan dalam proses teori belajar kognitivisme ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun oleh pola pikir dan logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang mengerti dan paham dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberi pengarahan terhadap siswa dan peserta didik sesuai dengan usianya. Lalu yang ketiga, dalam setiap pembelajaran harus memiliki makna. Dan yang terakhir yaitu, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan antara setiap para murid. Di sini saya akan memberikan contoh dalam proses teori belajar kognitivisme. Misalnya nih kan, libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan untuk memperbaikinya, dan lain-lainnya. Dalam belajar teori kognitivisme ini, mereka juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dalam teori belajar kognitivisme ini adalah memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Baru yang kekurangan dalam proses teori belajar kognitivisme ini adalah teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan.
Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan teori belajar kognitivisme. Saya Indah Lestari dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori humanistik. Pernahkah kamu mendengar tentang teori ini? Kira-kira bagaimana sih cara penerapannya? Semua akan terjawab dalam video ini. Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini menekankan motivasi untuk mengembangkan potensi penuh seseorang. Maksud dari menekankan motivasi yaitu kita memberikan motivasi kepada peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Sedangkan menurut teori Rogers, jika seseorang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Maksud dari memberikan dukungan emosional yaitu kita dapat memberi dukungan secara ekspresi, bisa itu perhatian, empati, atau prihatin terhadap seseorang. Selanjutnya yaitu manfaat teori belajar humanistik. Manfaatnya yaitu membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Menjadikan individu agar mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam mengembangkan ide atau gagasan. Dan berikut ini adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu guru dapat memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal, agar mereka tetap semangat dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan, sehingga mereka merasa aman untuk belajar dan lebih mudah untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu beri kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan diri atau kemampuan mereka, agar mendapatkan pengalaman saat belajar. Dan yang terakhir yaitu pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didik dengan memberikan beragam sumber belajar yang menarik. Bagaimana, sudah paham kan tentang materi ini? Oke, di sini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme dikatakan bahwa suatu pendekatan yang menunjukkan suatu pembelajaran lebih efektif dan lebih bermakna jika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Oke, adapun beberapa contoh mengenai teori belajar konstruktivisme. Oke, di sini saya akan memberikan 4 contoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu murid wajib diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, murid diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar murid tersebut bisa menjadi murid yang kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar harus dalam kondisi kondusif agar siswa lebih fokus lagi dalam melakukan kegiatan belajar. Dan yang keempat, murid diberi kesempatan untuk memberikan gagasan atau ide baru. Oke, adapun kelebihan dan kekurangan dalam teori belajar konstruktivisme. Kita akan membahas terlebih dahulu kelebihan dari teori konstruktivisme ini. Kelebihan dari teori konstruktivisme yang pertama yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan siswa untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasannya dan mengajarkan siswa agar bisa mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu semua murid mampu mengingat pelajaran yang telah diberikan karena sudah mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, pengulangan pembelajaran secara berulang dapat membuat murid agar lebih mudah lagi dalam memahami suatu pelajaran. Dan yang keempat, dalam kegiatan belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Dan selanjutnya yaitu kekurangan dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori ini lebih susah untuk diterapkan karena ruang lingkupnya yang terlalu luas. Yang kedua yaitu tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan yang lebih banyak. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai pemahaman saya tentang teori belajar konstruktivisme. Sekian video
video dari kami, semoga bermanfaat.